Pernahkah Anda merasa buntu saat berdebat dengan pasangan, anak, atau mungkin anggota keluarga lain? Rasanya hal sepele aja, kok bisa jadi besar gitu ya? Sering banget itu terjadi kan? Nah, sumber kita kali ini, buku Getting More, dan kita akan fokus nih ke bab 11 yang spesifik bahas hubungan, kayaknya punya cara pandang yang cukup menarik soal ini. Iya betul, bab 11 itu memang fokusnya ke sana. Tujuan kita sekarang mau coba bongkar bareng nih, gimana sih memahami orang lain secara mendalam, maksudnya emosi mereka, persepsi mereka, apa yang mereka butuhin. Itu malah jadi kunci buat, kutipannya kan, mendapatkan lebih banyak. Tapi bukan lebih banyak dalam arti menang sendiri ya? Nah itu dia, bukan menang argumen, tapi lebih ke arah bangun hubungan yang lebih kuat, nemu solusi bareng. Kita coba lihat deh gimana praktiknya. Setuju banget. Dan buku ini kan menekankan ya, negosiasi dalam hubungan personal itu, ya ampun, seringkali bukan soal adu pinter logika atau siapa yang paling rasional. Oh, jadi bukan debat kusir gitu ya? Bukan, ini lebih dalam, masuk ke ranah psikologi sebenarnya. Gimana sih orang tuh mikir dan ngerasa pas lagi interaksi. Nah, bab 11 ini penuh contoh nyata, gimana pemahaman ini bisa ya mengubah dinamika hubungan kita sehari-hari. Oke. Mari kita mulai deh. Dari mana nih enaknya? Mungkin dari intinya dulu ya, emosi. Banyak banget loh perselisihan penting, apalagi di keluarga. Misalnya nentuin mau liburan kemana, atau soal aturan buat anak. Itu nggak bisa selesai cuma pakai argumen rasional. Bener juga sih. Kadang logika mentok ya, kalau udah bawa perasaan. Banget, emosi seringkali lebih dominan. Jadi kunci pertamanya tuh coba deh pahami gambaran di kepala mereka. Maksudnya apa sih yang sebetulnya mereka rasain? Gimana cara mereka melihat situasi itu? Ini seringkali jauh lebih krusial daripada proposal solusi kita yang paling logis sekalipun. Itu jadi ingat cerita Sharon di buku itu, yang usaha bujuk ibunya buat rekam cerita buat cucu-cucunya. Usahanya kan bukan cuma soal ya udah rekam aja gitu. Iya, itu dalam banget ceritanya. Lebih ke upaya memahami dan mengatasi kesedihan keluarga. Juga kekhawatiran ibunya yang lagi sakit kan. Walaupun akhirnya nggak sesuai harapan karena waktu, tapi kelihatan banget upaya memahami emosi ibunya itu langkah yang paling awal dan penting. Jadi kerasa banget ya sisi emosional ini. Nah, disitulah konsep pembayaran emosional dari buku ini jadi relevan banget. Ini bukan cuma sekedar ya basa-basi baik gitu, tapi lebih strategis. Maksudnya gimana tuh strategis? Memberikan apa yang dibutuhkan secara emosional saat itu. Bisa empati, bisa validasi perasaan, kayak bilang, aku ngerti kok kamu pasti ngerasa kecewa, marah, sedih. Bisa juga permintaan maaf yang tulus, atau sekedar nunjukin rasa hormat. Hal-hal cengkin itu bisa nurunin tembok pertahanan emosional orang. Oh, jadi kayak ngasih modal emosi dulu gitu ya? Betul. Contohnya si Arjun itu kan, dia dengerin dulu, validasi dulu frustrasinya istrinya si Lana soal birokrasi kantornya yang ribet. Setelah itu, baru dia kasih alasan kenapa mungkin baiknya bertahan dulu. Validasi dulu, baru masuk logika. Itu ampuh banget. Oke. Selain emosi, apalagi nih yang sering bikin gagal? Komunikasi ya pasti. Tepat. Gagal komunikasi seringnya karena salah persepsi. Itu biang kerok utama kegagalan negosiasi. Sumber ini juga ngingetin soal fundamental attribution error. Oh, itu yang kita cenderung nyalahin karakter orang ya? Iya, kita nggak mau banget mikir, dia mah emang egois. Padahal mungkin dia gitu karena situasinya lagi sulit buat dia. Dan kita lupa, cara dia lihat masalah bisa beda banget sama kita. Terus gimana dong cara jembataninnya? Biar nggak salah paham terus. Ada beberapa taktik sih. Pertama ya, tunjukin kebaikan yang tulus. Kayak cerita Aliza yang nawarin minum ke petugas gerbang bandara yang kelihatan stres banget. Oh iya, tindakan kecil gitu ya? Iya, kebaikan kecil yang nggak terduga itu bisa banget ngubah suasana hati dan ya ngebuka jalan buat ngobrol lebih enak. Ini bukan manipulasi ya, tapi lebih nunjukin sisi manusiawi kita aja. Terus ada lagi? Ada, taktik validasi dan bertanya. Ini bagus banget nih. Jadi kalau kita dikritik, kan biasanya langsung pengen marah atau bela diri ya? Iyalah, otomatis biasanya. Nah, coba tahan dulu. Validasi dikit aja, kayak oke, saya dengar kok pendapat Anda. Terus tanya dengan tenang, boleh tahu nggak? Kenapa ya Anda mikir begitu? Ini ngundang diskusi, bukan malah jadi berantem. Butuh latihan nahan emosi juga ya ini. Tapi menarik sih. Betul, dan cara nanyanya itu juga penting. Kayak Jason yang nanya ke ibunya soal milih toko buat kado pernikahan,
Dia nggak nyerang keinginan ibunya, tapi dia angkat standar lain, yaitu kemudahan buat tamu, dan ngajak ibunya mikir bareng. Pakai standar, tapi dengan hormat gitu. Konstruktif. Dan satu lagi, jangan lupa fokus ke orangnya, bukan cuma masalahnya. Ingat nggak cerita mahasiswa yang ngelamar kerja itu? Oh, yang ngobrolin layar komputer dulu ya? Iya, dia 40 menit pertama tuh ngobrol santai aja soal layar komputer sama direkturnya. Bangun koneksi personal dulu. Udah enak ngobrolnya, baru dia masuk ke tujuan utamanya, soal kerjaan. Langsung diterima kan? Koneksi personal itu ternyata bisa jadi kunci. Bener banget. Nah, menariknya lagi nih, buku ini juga bilang kalau perbedaan pendapat dalam hubungan itu sebetulnya bukan ancaman, malah bisa jadi peluang. Peluang gimana maksudnya? Kan biasanya beda pendapat bikin runyam. Justru orang yang jago negosiasi itu suka sama perbedaan, karena dari situ muncul ide-ide baru, opsi-opsi lain yang mungkin nggak kepikiran kalau semua setuju-setuju aja. Kuncinya itu di cara ngelolanya. Oke, jadi pas situasi lagi panas nih, atau emosional banget, gimana cara ngelola perbedaan ini biar konstruktif menurut buku ini? Pertama, dan ini penting banget, selalu mulai dari kondisi emosional mereka. Akui dulu, pahami dulu perasaan mereka sebelum kita nawarin solusi atau argumen kita. Jadi jangan langsung potong atau kasih solusi ya. Jangan, dengerin dulu. Kedua, ambil langkah kecil-kecil aja, inkremental. Jangan langsung minta perubahan besar yang bikin mereka makin defensif. Kayak Steve itu kan bantu istrinya ngatasin takut anjing pelan-pelan. Atau Alexandra yang setuju bacain 2 halaman lagi aja buat anak temennya yang gak mau pulang. Langkah kecil itu bangun kepercayaan. Masuk akal. Terus soal ngasih pilihan dan kontrol, itu juga disebutkan. Iya, itu juga penting. Kayak John Murray yang nawarin pilihan rasa pasta gigi ke anaknya yang lagi nggak mau sikat gigi. Cuma pilihan rasa aja, tapi itu ngasih sedikit rasa kontrol ke anak itu. Hasilnya, anaknya jadi lebih kooperatif. Ini berlaku juga buat orang dewasa loh. Jadi ngasih sedikit otonomi gitu ya? Tepat sekali. Itu intinya. Menghargai otonomi orang lain, sekecil apapun. Nah, yang terakhir, dan ini krusial banget, coba gali akar masalahnya. Jangan cuma bereaksi sama yang kelihatan di permukaan aja. Contohnya? Kayak Mark Silverstein itu, dia nggak cuma nerima aja istrinya takut nyetir di Italia. Dia cari tahu, kenapa sih takutnya? Ternyata bukan cuma takut biasa, tapi spesifik ke persepsi soal kecepatan orang sana, soal transmisi manual, sama ukuran mobil di jalanan yang sempit. Nah, pas sudah tahu akar masalahnya, baru dia bisa nawarin solusi yang benar-benar nenangin istrinya. Wah, ini dalam sih. Jadi nggak cuma asumsi ya, tapi beneran digali. Terus, bagian soal negosiasi sama anak juga menarik ya di buku ini. Kayaknya penekanannya beda. Iya, beda banget. Penekanannya tuh gimana kita memperlakukan mereka dengan hormat. Sebagai manusia kecil yang punya pikiran dan perasaan sendiri, bukan cuma objek yang bisa kita atur pakai kekuasaan kita sebagai orang tua. Kuncinya, dengerin mereka bener-bener. Jadi nggak cuma pokoknya harus nurut gitu ya. Jauh dari itu. Contohnya kan banyak di buku, daripada maksa, ya tawarin pilihan, kayak pasta gigi Kelly tadi. Atau lakukan pertukaran yang adil, yang emang berharga buat mereka. Kayak Eric nuker waktu PR sama waktu nonton TV. Bisa juga pakai standar yang mereka ngerti. Misalnya nanya, menurut kamu adil nggak sih kalau ayah ibu ingkar janji? Tujuannya jadi bukan manipulasi sesaat ya. Bukan. Tujuannya itu bangun fondasi kerjasama dan rasa saling menghargai buat jangka panjang. Karena ingat deh, cara kita interaksi sama mereka pas kecil, itu bakal ngebentuk hubungan kita sama mereka pas mereka dewasa nanti. Polanya ke bawah terus. Jadi nih, kalau kita simpulkan ya, inti dari negosiasi efektif dalam hubungan, khususnya yang dibahas di bab 11 ini, itu sebenarnya soal pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari mana ke mana tuh pergeserannya? Dari yang tadinya mikir, pokoknya saya harus menang, atau gimana caranya biar keinginan saya terpenuhi, jadi mikir, gimana ya caranya kita bisa saling ngerti dan nemu jalan keluar bareng? Ini soal benar-benar ngeliat dan ngehargai manusia di balik argumen itu, dengan segala kebutuhan, ketakutan, dan harapan mereka. Bener banget. Jadi dengan kita memvalidasi perasaan mereka, komunikasi lebih terbuka, biar nggak salah paham, terus kreatif cari solusi bareng, ngelola perbedaan sebagai peluang, bahkan mungkin tukeran hal-hal kecil yang nilainya beda buat kita dan buat mereka. Itu semua sebenarnya lagi nguatin ikatan hubungan itu sendiri. Iya. Bukan malah ngerusakin hubungan pas lagi ada konflik atau beda keinginan, malah jadi momen buat nguatin. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan.
Nanti, kalau Anda lagi ada selisih paham sama seseorang yang penting buat Anda, bisa pasangan, anak, orang tua, teman dekat, gimana kalau Anda coba secara sadar, terapin satu aja prinsip dari yang kita bahas hari ini. Misalnya apa tuh? Misalnya, sebelum Anda langsung ngomongin sudut pandang Anda atau solusi Anda, coba deh untuk benar-benar niat memahami dulu perspektif dan perasaan mereka. Dengerin dulu aja. Kira-kira perubahan kecil apa ya yang mungkin bakal terjadi di dinamika hubungan kalian itu? Coba deh direnungkan.